Tempat mana kita berada, itu semuanya adalah bumi Allah yang akan terus dipantau oleh Allah SWT, dan terus menerus juga akan dicatat semua amal baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ini adalah kitab Arba'in. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta, wa'atbi sayyatal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah di mana saja kita berada, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, dan pergaulah manusia dengan pergaulan yang baik. Maka dalam hadis ini ada 3 perintah ya. Ada 3 saran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, kita disuruh takwa di mana kita berada. Kenapa? Terkadang sebagian manusia ketika berada di komunitas orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, dia taat. Tapi begitu dia berada di kesendiriannya, dia tidak taat lagi. Dia sudah lupa dengan kebaikan. Bahkan dia menyepelekan kebaikan yang sekecil apapun. Tapi begitu dalam komunitas, dalam kumpulan orang-orang yang taat, wah dia luar biasa, infaknya paling banyak, sholatnya paling banyak, adabnya paling bagus. Tapi begitu di luar dari komunitas, dia itu tidaklah menunjukkan seorang yang baik ataupun seorang yang taat kepada Allah. Kenapa? Karena mungkin di pemahamannya masih kurang. Di pemahaman yang mana? Bahwa kita harus tahu bahwa di bumi mana kita berjalan, di tempat mana kita berada, itu semuanya adalah bumi Allah yang akan terus dipantau oleh Allah SWT, dan terus menerus juga akan dicatat semua amal baik kita oleh para malaikat yang sudah Allah perintahkan. Karena dia dicatat sebagai amal baik, maka kita takwa dimanapun kita berada. Di kota kita takwa, di kampung kita takwa, di keramaian kita takwa, dalam hutan kita takwa, sedang bersama kawan kita takwa, sendiri juga takwa. Semuanya itu harus dengan penuh dengan ketakwaan. Maka sebagai seorang mukmin, ini menjadi pelajaran kita dalam hadis tadi. Kemudian yang kedua, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Artinya apa? Jangan pernah putus asa ketika mungkin kita seorang yang jahat, orang yang bandel, pernah khilaf, lalu ada yang menyarankan untuk taat kepada Allah, tapi kita berpikir, mana mungkin saya bisa taat, saya ini kan orang jahat. Kadang muncul ucapan seperti itu, seolah-olah dia tidak punya peluang untuk taat kepada Allah. Padahal bahwa kesalahan itu bisa dihinggapi oleh siapapun, kekhilafan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Namun Allah memberikan peluang sebesar-besarnya untuk hambanya bertobat. Artinya apa? Kalau pernah salah, segeralah bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Misalnya pernah makan riba, ya berhenti dari riba. Pernah menzalimi orang, minta maaf sama orang yang kita zalimi. Pernah mengambil harta orang lain, kembalikan harta itu dan segera dekat kepada Allah. Maka ini yang kita lakukan. Yang ketiga, pergauli manusia dengan baik. Artinya apa? Kita tidak boleh pilih-pilih penghormatan. Ketika orang yang punya harta, hormatnya luar biasa kita. Ketika orang yang memberikan pekerjaan kepada kita, hormatnya luar biasa kepada kita. Ketika orang yang memberikan keuntungan kepada kita, sopannya luar biasa kita kepada kita. Dan mungkin ketika ke rumah kita, servisnya itu begitu tinggi. Tapi kita harus tahu juga bahwa untuk sopan, hormat tidak hanya kepada orang yang telah memberikan manfaat kepada kita. Kalau hanya seperti itu, berarti pemahaman kita belum islami, masih pemahaman kapitalis, karena azasnya manfaat. Tapi begitu juga ada orang yang mungkin memarahi kita, kita tetap sopan sambil mengingatkan dia bahwa yang dia lakukan itu keliru. Begitu juga orang-orang yang susah, orang yang di bawah kita, orang yang mungkin ilmunya di bawah kita, tetap hormat kita. Bahkan orang-orang yang menghargai kita, kita lebih hargai lagi. Bahkan termasuk orang yang tidak menghargai kita, juga kita hargai. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah di masa dulu kepada orang-orang kafir yang menzaliminya, yang benci kepada dia, bahkan memusuhi dia. Maka inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana kita ini yang pertama, takwa di mana saja berada, segera bertobat kepada Allah kalau punya kesalahan, dan tetap beradab yang baik kepada siapapun. Istilah orang Minang, ada kata mendaki, ada kata mendatar, ada kata melereng, ada kata menurun. Itulah bahasa-bahasa adab yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.